Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin jamaah salat maghrib Masjid Kepaon Pusat yang dirahmati Allah, marilah kita syukuri pertemuan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berada pada pertemuan-pertemuan yang baik ini dan menyebabkan kita dalam hidup ini diakhiri dengan akhir yang indah, yaitu husnul khotimah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah qudwah kita, panutan kita. Beliau juga uswah kita, contoh manusia model kita. Mudah-mudahan kita yang menyontoh dan manut sama beliau ini, hidup di dunia ini dimudahkan, dibahagiakan, lebih-lebih di akhirat nanti dibahagiakan oleh Allah dengan surganya. Allahumma amin. Kita bacakan Fatihah kepada mereka-mereka yang menyebabkan kita bisa seperti sekarang ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan wasiat Rasul yang janji Rasul kepada Sayyidina Ali, kalau bisa mengamalkan maka hidup dalam kemuliaan, mati syahid dan dibangkitkan seperti orang yang alim dan faqih. Mudah-mudahan kita yang pelajari ini lalu bisa mengamalkan, kita juga diberikan dalam hidup ini dalam kemuliaan, mati syahid, dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang alim dan faqih. Amin ya rabbal alamin. Amin, bukan amin, bukan yang panjang. Amin itu istajib. Kalau amin aman, kalau amin orang yang dapat dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya terus semuanya ini ya Ali karena wasiatnya kepada Sayyidina Ali. Bisa saja ketika saya membaca ya Ali, panjenengan semua punya pikiran bukan Ali karena saya namanya Fadoli, ya Fadoli. Namanya jenengan Umar, ya Umar. Mama begitu juga boleh-boleh saja, nggak ada salahnya. Ibaratnya seperti dikhitopi oleh Rasul, seperti diceramai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau diwasiati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, sodakotus sirri, sodakoh yang samar atau disamarkan. Sodakoh itu ada yang terang-terangan, ada yang samar. Terang-terangan juga tidak masalah. Yang masalah itu kalau diterang-terangkan itu. Artinya dipamer-pamerkan, yang akhirnya namanya sedekah tadi bukan karena Allah tapi karena kepingin diketahui oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, namanya riya. Tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah riya itu termasuk syirik khafi, syirik
samar-samar. Ada yang syirik nggak samar-samar itu ya nyembah patung, itu jelas kelihatan. Kalau syirik yang samar-samar itu beramal untuk dipuji orang, berarti yang dituju untuk berbuat baik itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi manusia atau yang lain. Sedekah itu boleh sirri, boleh alan, terang-terangan boleh, tapi jangan diterang-terangkan. Jenengan badhe itu akan bahasa Jawa. Panjenengan mau sedekah lewat kegiatannya Pak Haji Usman, Pak Haji Usman gitu. Pas di situ di dalamnya, di rumahnya ada banyak orang mau nyerahkan amplop yang isi duit, itu kan terang, ada yang tahu, oh gitu, tidak masalah itu. Tapi kalau diterang-terangkan itu ya Pak Haji Usman, saya akan sedekah 5 juta Pak, tapi nanti saya ngundang TVRI gini, oh gitu. Lah itu diterang-terangkan itu. Tapi kalau sedekah secara terang-terangan tidak apa-apa. Ngonteni nggak ketemu orang ya nggak ketemu orang, apa karena yang disedekahi sebagai pimpinan yang punya pondok, punya yayasan, tunggu nggak ada orang, apalagi nunggu nggak ada orang, nggak akan terjadi. Dirinya juga orang. Dirinya sendiri itu orang, yang mau dikasih juga orang. Nunggu Pak sampai nggak ada orang, sampean berarti nggak orang tuh gitu. Jadi kalau ada anak muda sama anak muda atau orang tua sama orang tua mau melakukan maksiat, ngomong sudah deh nggak ada orang aja kok, ayo gitu. Disampaikan nggak orang apa gitu. Sedekahus sirri, sedekah secara secara tidak terang-terangan. Ada nikah siri gitu ya. Nikah siri itu sungguhnya rukunnya sama. Nikah siri itu cuma nggak dicatatkan dengan lembaga yang berwenang mencatat pernikahan itu. Ya mesti ada ngantennya, mesti ada walinya, mesti ada saksinya, ada maharnya, ada ijab dan qabul. Ya sekian tahun yang lalu lah banyak itu punya pikiran bahwa nikah siri itu nikah sama Pak Kiai, Pak Ustadz, di mana Pak Kiai dan Pak Ustadz itu bukan walinya dan bukan orang yang mewakili walinya. Oh gitu. Pemahaman di masyarakat sekian tahun yang lalu, ndak tahu ya sekarang dan yang akan datang masih apa ndak. Sampean kok bisa nikah? Saya dinikahin Pak Kiai sana, Pak Ustadz sana. Lu itu apa? Siapa itu? Itu kan Pak Kiai, boleh kan? Oh keliru itu. Nikah siri itu nikah yang rukunnya juga sama dengan nikah yang dicatatkan di kantor KUA itu. Tapi kalau nikah siri tidak dicatatkan, nanti kalau punya anak secara administrasi ke pemerintahan akan menghadapi kesulitan sekarang. Kok sampai di situ? Itu kan tugasnya Pak KUA. Sedekahus sirri, sedekah sedekah yang samar itu tudfi'u ghadabar Rabbi, maka akan memadamkan marahnya Rabb Allah. Sedikit yang ngaji nahwu shorof dulu, tudfi'u ghadabar Rabbi, tudfi'u memadamkan apa sedekah, karena sedekah muannas maka tudfi'u bukan yudfi'u. Nah, tudfi'u fi'il mudhari'nya. Ghadabar Rabbi, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Sayyidina Ali diberikan pesan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaga itu amalmu. Dipuji itu yang paling top adalah bukan pujian dari orang, pujian dari malaikat, disanjung Allah senang, itu yang paling bagus. Kalau kamu
apa-apa ingin dipuji orang lalu kamu melakukan suatu tanpa pujian, maka kamu bisa kecewa di tengah jalan. Jadi Sayyidina Ali ini diberikan ajaran-ajaran yang akhirnya punya kompetensi di atas umat manusia yang lain. Sekarang kan zaman-zamannya kompetensi, guru-guru diuji kompetensinya, gitu. Maka Rasul memberikan tambahan-tambahan untuk beramal dengan standar-standar tertentu. Nanti kalau kompeten mesti menjadi orang, gitu, mesti akan top gitu. Jadi sedekah yang sir, yang dirahasiakan, yang samar-samar, yang tidak dipamer-pamerkan, yang akhirnya secara spiritual komunikasi hanya kepada Allah kebaikan itu, maka itu akan menjauhkan dari marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, amin. Tapi kalau calon DPR agak berat ini, karena banyak cerita sudah sedekah ke masjid karpet gak jadi, karpetnya diambil lagi. Ya Allah. Sedekatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah rahasia itu yang samar-samar, yang tidak dipublikasikan, lebih ditunjuk-tunjukkan, maka akan mematikan atau Allah nggak jadi marah lah gitu. Wa tajlibul barakata, dan menarik berkah. Menarik berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Panjenengan gadah istri, bisa saja istri itu barokah, bisa ndak. Kita punya anak, anak itu bisa berkah, bisa ndak. Walaupun anak itu kebaikan, istri kebaikan, apa berkah apa ndak? Cirinya ada kebaikan-kebaikan yang muncul ndak? Dengan punya anak ada kebaikan yang muncul apa ndak? Dengan istri, gitu. Ada kebaikan yang muncul apa ndak? Oh ada, Pak. Setelah punya istri saya punya anak, kebaikan. Anak itu gimana? Oh anak itu ya Allah subhanallah, masya Allah. Setelah hitan umur 7 tahun sudah sholatnya sudah beres, juz amma beres, kalau sama orang akhlaknya barokah. Ziyadatul khair. Punya anak kebaikan, anak itu baik, berarti tambah kebaikan, barokah. Diberi kebaikan kok tambah baik, namanya barokah. Diberi kebaikan kok jadi nggak baik, nggak barokah. Ya misalnya anak yang nganyelkan, gitu ya. Punya anak nganyelkan, habis disunatkan malah nggak mau masjid, nggak mau ngaji. Ini kalau dikasih tahu malah nggak karu-karuan, itu namanya nggak barokah. Harta juga begitu. Biasanya kalau belum punya harta, doanya itu luar biasa. Ya Allah, berilah saya mobil, nanti saya biar bisa ibadah kalau hujan itu ya gitu. Kalau barokah, maka itu akan mengantarkan ke tempat-tempat yang baik, ke tempat sholat, tempat-tempat yang mulia. Tapi kadang-kadang juga kan tidak demikian. Ketika belum punya mobil rajin ke masjid, ketika sudah punya mobil karena keluar rumah, keluar gang sudah tidak diketahui oleh orang, dia keluar kapan saja dan kemana saja tidak terkontrol, maka ini namanya tidak barokah. Tajlibul barokah, kalau kita mengamalkan sedekah secara sirri, maka akan ada keberkahan dari Allah yang diberikan kepada diri kita. Warizqal katsira, dan Allah memberikan rezeki yang banyak dan menarik rezeki yang banyak. Sedekah yang dirahasiakan itu akan memunculkan rezeki yang banyak. Sayyidina Ali diperintah lagi bakir. Bakir itu sama dengan bakar.
sama dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu kan nama ya, Abu itu bapaknya Bakar itu pagi-pagi, Abu Bakar bapaknya pagi-pagi, karena setiap pagi Abu Bakar itu sudah beramal luar biasa. Bakir, berpagi-pagilah. Jadi usahakan pagi betul, bisodakoti, setiap pagi betul sodakolah kamu wahai Sayyidina Ali. Fa innal balaa, sesungguhnya bala, bencana yang sering kita dengar dari khotib-khotib itu kan, Allahumma dfa' anna al-ghala. Dibaca annal ghala karena panjang mat bertemu dengan huruf mati, maka matnya jadi nggak jadi, harus dibaca pendek. Allahumma dfa'na annal bala, ya Allah cegahlah dari kami al-bala, al-ghala dulu, al-ghala. Ghala itu golin itu tinggi, harga tinggi, apa-apa tinggi harganya. Kalau harga tinggi kan kacau itu kehidupan kita. Wal bala dan bala, itu wal bala. Bala tahu nggih ya, sesuatu yang membuat kita ya kayak apa namanya, macam-macam lah bala itu. Wal wabah, penyakit ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, dari corona. Salah satu cara menjauhkan diri dari corona jenengan itu harus jangan sumpek hidupnya. Ini bikin senang saja biar imunitasnya tinggi. Terimalah kondisi keadaan sekarang ini. Kita terima bahwa kondisi sekarang ini adalah yang menimpa kita adalah kondisi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa gitu, susah aja kita. Kalau susah berarti imunitas kita turun. Kalau kita susah saja maka makan juga nggak enak, nutrisi nggak optimal. Disitulah sangat mungkin gampangnya kena corona. Itu. Dan punya husnudon sama Allah, berbaik sangka sama Allah bahwa andaikan terjadi corona menimpa saya itu adalah memang sudah takdirmu. Andaikan saya kena dan meninggal, insya Allah ketika ada penyakit itu kan kadang-kadang, bukan kadang, disebut oleh Rasul mati syahid akhirat. Itu orang yang tenggelam, orang yang kejatuhan apa, yang kena penyakit taun segala itu kan dulu disampaikan oleh Rasul itu adalah termasuk mati syahid akhirat. Ya kita hadapi aja, kalau kita kena ya sudah kita terima. Tapi kita tadi itu, hari ini adalah hari yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tidak baik, walaupun mungkin ekonomi serotok gimana, pokoknya terbaik. Itu salah satu katanya Pak Ari Ginanjar ya. Fa inal balaa yanzilu qoblal bukur, karena bala itu turunnya itu sebelum pagi betul itu. Maka didahului, karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Nabi pernah mengatakan begitu, sedekah itu akan menolak bala, sesuatu yang akan menyulitkan kita, buat bikin bencana kita. Fataruddul qadha'a, dan namanya sedekah itu akan menolak qadha, keputusan Allah yang enggak baik. Saya termasuk orang yang mengamalkan doa kunut. Doa kunut itu isinya itu sungguhnya 5 keperluan orang. Itu 5 keperluan orang itu ada 5 keperluan pokok orang itu di doa kunut itu. Jadi saya kok pas dibesarkan di lingkungan yang suka dengan doa kunut. Yang pertama, Allahumma hdini kalau sendirian. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah saya
kami hidayah seperti orang-orang yang telah kau beri hidayah. Orang-orang yang diberi hidayah yang benar-benar itu ya Rasul, Nabi, Anbiya, Mursalin, Aulia itu. Jadi kita itu minta hidayah itu hidayah yang berkualitas seperti itu. Fiman hadait, kepada orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Para nabi, para rasul, orang berdekatan dengan rasul itu ada yang nggak diberi hidayah, Pak. Ngoten. Tapi ada mengatakan itu diberi kok, yaitu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Dalam Qur'annya itu memang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu pertama, itu kita ingin dapat hidayah, keperluan kita, karena tanpa hidayah nerakalah kita, jaminan itu sudah. Itu wa afini fi man afait. Afa itu afiah. Afiah itu di atasnya sehat. Dalam kitab Tangkihul Qaul, putranya Sayyidina Umar bin Khattab yang namanya Ubaidillah yang terkenal dengan Abu Syahmah, itu ketika habis sakit, di kitab itu disebutkan afahullah. Di sarahnya kitab Tangkihul Qaul yang ditulis oleh mbahnya wakil presiden itu. Wakil presiden kita itu mbahnya itu orang top, banyak nulis kitab, yaitu yang namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi itu mbah buyut-buyutnya lah itu. Itu kitabnya salah satu Tangkihul Qaul. Di situ menerangkan afahullah, putranya Sayyidina Umar bin Khattab sembuh dari sakitnya itu afahullah. Nah kita itu yang kedua di dalam sholat, dalam doa kunut itu yang kedua itu wa afini, berilah afiah kulo ya Allah, beralih afiah kami ya Allah, fiman afait, seperti engkau telah berikan afiah kepada orang-orang itu. Afiah, nasihat tok ini belum bisa berbuat apa-apa gitu. Afiah, keperluan kita itu jelas itu afiah. Kemudian watawallani fi man tawallait, ini berilah kekuasaan seperti orang-orang yang telah engkau beri kekuasaan. Tidak orang yang beri kekuasaan yang seperti Qarun, seperti Fir'aun. Watawallani fi man tawallait, orang yang engkau beri kekuasaan ya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Utsman. Kemudian Nabi siapa itu? Dawud, Nabi Sulaiman, diberi kekuasaan, tapi kekuasaan yang menyelamatkan dunia akhirat, bukan kekuasaan yang menyengsarakan akhirat dan dunianya juga. 3. Yang berikutnya wa barik li fima a'tait, dan berikanlah berkah terhadap apa-apa yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Barokah apa saja yang diberikan. Wong baru duduk begini ini berkah, ini banyak. Saya begini ini bismillah berkah. Ya Allah ini berkah, berikanlah berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Rambut, hidung, pipi, semuanya minta supaya berkah. Rumah, anak, istri, buku-buku, kitab-kitab yang di rumah, buka dan juga yang di sini ilmu, ingin berkah. Loh, di kunut itu luar biasa. Makanya saya bersyukur dilahirkan dari keluarga yang berkunut itu. Karena 5 keperluan hidup ini di situ.
Punya ilmu nggak berkah, malah hancur kita. Punya ilmu nggak berkah, nggak berkah, lebih hancur. Lebih baik nggak punya ilmu. Pinter terus minteri, gitu. Kan lebih hancur daripada nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu, bodoh nggak bisa bodohi. Wong bodoh itu, orang bodoh nggak bisa bodohin orang. Yang bisa bodohin orang adalah orang pinter, gitu. Kalau bahasa Jawa minteri orang, kalau bahasa Indonesia pinter tapi bodohin orang. Orang bodoh nggak bisa. Itu. Orang bodoh nggak bisa ngambil barang, ngambil sesuatu kecuali langsung. Tapi orang pinter nggak perlu langsung ngambil barang gitu, pakai apalah gitu. Ya Allah, ini yang nomor 4. Yang kelima adalah nomor 5 nih. Wakini syarra ma qadait. Ada yang membaca wakini bi rahmatika syarra ma qadait. Alhamdulillah sini ya semua. Saya sudah tahu Pak, gudangnya sini sama aja di pemuka mana di Muhajirin 3 ya, tiap subuh aku kunut ini. Wakini bi rahmatika syarra ma qadait. Wakini dan jagalah saya bi rahmatika lantaran rahmatmu syarra ma qadaita jeleknya qadokmu. Lah ini kembali ke sini. Fataruddal qadha. Sedekah itu bisa menolak qadha yang jelek. Kita doa kunut di antara satu adalah minta keputusan Allah yang jelek itu tertolak dengan sedekah. Sedekah itu tidak seperti zakat, tapi bisa seperti zakat. Artinya kalau seperti zakat itu mengeluarkan harta walaupun tidak satu nisab. Karena yang namanya sedekah itu tidak mesti berupa barang, bisa jasa umpamanya kita punya ilmu terus bantu masjid membuat gambarnya, gitu ya. Punya tenaga ikut nyapu-nyapu, ikut jaga keamanan, ini sedekah. Nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, punyanya mulut senyum saja, senyum. Senyum kan sedekah gitu. Iya senyum, tidak metutut saja. Gitu. Fataruddahul qadha. Sedekah itu menolak qadha. Setiap subuh kita itu permintaan yang kelima adalah waqini bi rahmatika syarra ma qadha. Jadi 5 kebutuhan pokok kita, Pak. Gitu. Jamaah sekalian, saya punya kiai tasawuf itu dan seorang dosen itu pernah bercerita kodok yang jelek itu ya selalu terjadi gitu. Sudah diputuskan gitu. Tetapi itu bisa terjadi dalam mimpi gitu. Beliau mengatakan begitu. Dalam mimpi kita kan macam-macam. Cerai sama istri. Ternyata dalam mimpi. Bisa itu putusannya Allah sudah gitu. Putusannya Allah kita rugi bisnis dagang itu. Tapi bangun, alhamdulillah. Ternyata saya tidak dibohongi sama dalam mimpi itu, gitu. Dalam mana? Mimpi rumahnya diterjang banjir, anaknya dalam kesulitan, macam-macam terjadi dalam mimpi. Jadi kiai tasawuf saya mengatakan begitu waktu itu. Atau mungkin saya salah dikit, mungkin enggak. Seperti itu kalau saya enggak terlalu pas memahami. Keputusan Allah itu pasti terjadi, tapi terjadinya ada yang dalam mimpi. Jadi nggak sebenarnya jadinya, tapi itu terjadi, tapi tidak sebenarnya. Tarik menarik itu. Untuk dalam mimpi itu kan nggak terjadi loh. Kenyataannya enggak itu terjadi, tapi dalam mimpi loh bolak-balik. Sama telur sama ayam kejar-kejar. Telur dengan ayam bulan mana? Ya telur.
kok bisa telur? Lah ya ayam kan dari telur dulu lah. Telur dari siapa? Dari ayam. Enggak. Ya dalam mimpi itu dikatakan terjadi atau tidak terjadi udahlah tarik menarik di situ. Faturat dul qadha. Maka jenengan yang sudah doa kunut niku 5 kebutuhan pokok itu kita minta di situ. Ya Ali, wahai Ali, kalau namanya Fadli ya Fadli. Idza tasaddaqta, ketika kamu bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Jika kamu bersedekah, maka bersedekahlah dengan yang terbagus dari apa yang engkau miliki. Ini kalau hasanun itu udah bagus, tapi mintanya Rasul itu ahsan gitu, mintanya itu ahsan. Jadi kalau wazan af'ala, wazan af'alu atau af'ala itu namanya af'al tafdhil dalam sorofnya itu. Umar lebih ganteng daripada Amr, itu ya jamilun jadi ajmal. Umaru ajmalu minal Amr. Maka wazan af'al. Hasan itu udah bagus. Itu. Tapi di sini pakai syarat af'al, ahsan. Bersedekahlah kamu wahai Ali dengan bersedekah dari hartamu yang terbagus. Ngoten niku abot nih. Sing maca kitab ini belum bisa nglakoni. Biasanya sedekah digoleki sing elek-elek. Ada informasi ada yang kebanjiran gitu, kekurangan apa? Pakaian gitu. Bu, cari Bu yang saya sudah tidak kepakai gitu. Sarung-sarung yang gitu. Pikiran kita, bisikan setan itu masih lumayan daripada ndak mau ngeluarin ini. Dicarikan yang sudah kekecilan, yang sudah ini. Ndak dicarikan yang terbagus. Kita seperti itu. Ada informasi itu terus diambilkan jas yang baru beli ini. Ya enggak ada lah. Enggak ada. Ada tapi sedikit. Yang baca kitab ini belum bisa melakukan itu. Makanya saya katakan tadi Sayyidina Ali ini ditempa dengan sabda-sabda yang menyebabkan dia kompetensinya di atas rata-rata, di atas orang kebanyakan. Ngoten. Orang kebanyakan itu kalau disuruh untuk mengeluarkan baju-baju yang sudah kepakai, itu masih baju yang masih gak kepakai bener. Ngoten. Yang masih kepakai itu masih, apalagi baru kepakai sekali ya nggak mungkin lah, jarang gitu. Itu rata-rata orang bener. Tapi Sayyidina Ali ini di atas rata-rata. Kalau kamu bersedekah harus yang terbagus dari yang kau miliki. Di atas rata-rata. Ya Allah. Kalau sama-sama nggih waduh karo murid kok bijine rata-rata yang enggak akan disebut juara. Betul nggih? Kok nilai rata-rata ya biasa-biasa. Tapi kalau di atas rata-rata ya juara dia. Bintangnya. Dia itu di atas rata-ratanya itu. Rata-rata 8,5, dia di atas rata-rata. Ini Sayyidina Ali genjot untuk punya pribadi di atas rata-rata. Satu di antara ketika sedekah, jangan sedekah itu barang yang bagus saja tapi terbagus. Ya Allah. Sekali lagi saya belum bisa karena saya ini mungkin di bawah rata-rata saya. Rata-rata belum. Pak Haji Usman rata-rata aja belum, masih di bawahnya rata-rata gitu. Ya Allah. Fa inna shadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin. Sesungguhnya sedekah 10-an, lukmatan itu satu puluk ya, satu puluk napa kalau bahasa Bali itu. Satu suapan lah gitu. Tapi dari
sesuatu dari harta yang halal itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Min mi'ati misqalin min haramin, dibandingkan sedekah 100 misqal. 1 misqal itu 4,25 gram. Kalau 100 misqal berarti 250 gram gitu. Kalau yang ditimbang emas berarti ya emas. Kalau yang ditimbang, tapi misqal bisa saja emas gitu. Jadi jauh kualitasnya. Seperti saya kemarin sampaikan, kualitas orang yang sholat di rumah dengan kualitas orang yang sholat jamaah itu beda. Ada batu yang berkualitas batu bangunan, ada yang kualitasnya batu akik, ada kualitasnya batu permata. Oh gitu. Punya batu pamer, ada orang pamer, aku punya batu segenggam, batu bangunan ya, batu bangunan buat pamerkan. Lebih gaya yang sebiji jagung tapi mutiara, permata. Sama-sama batunya. Saya ulangi lagi, Rasul itu, Muhammad itu manusia, sama dengan manusia yang lain, tapi ibaratnya Rasul itu yakut, permata, yang lain batu kerikil, batu bangunan. Muhammadun basyarun lakal basyari. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa yakut, dia sungguhnya adalah mutiara bainal asjari, di antara batu-batu yang berserakan. Oh gitu. Kualitasnya. Dan dengan sholat di rumah sama yang dilakukan, di masjid juga sama. Tapi kualitasnya beda. Maka disebut oleh Rasul 27 derajat ini sab'un wa isrina darajat, yaitu saya kira mirip dengan batu kerikil, batu bangunan dengan batu mutiara. Kurang 2 menit. 31 nggih. Isaknya. Ini 25. Berapa sih? 26 gitu. Jadi tetap sesuatu yang tidak baik itu disajikan, diberikan sebagai persembahan kepada Allah, itu bahasanya. Untuk disedekahkan itu tidak diterima. Tapi kasat mata itu kelihatan ya. Orang korupsi banyak, kemudian sedekah di masjid banyak, wah banyak dia. Ya, umpamanya itu nggak diterima oleh Allah SWT, tapi diterima oleh panitia. Gitu. Panitia menerima, panitia pembangunan nerima, tapi Allah nggak nerima itu, gitu karena nggak halal. Tapi panitia pembangunan itu lebih suka menerima banyak walaupun nggak halal daripada sedikit yang halal. Kalau sedikit yang halal nggak jadi itu masjidnya, masjidnya nggak jadi itu, nyari yang waduh Pak, saya ini betul-betul dari Nyangkul, saya punya tanah 1 hektar tak cangkuli, ini hasilnya ini tak keluarkan 20%. 20%-nya baru 1 juta. Tapi itu yang diterima gitu loh. Maka jenengan kita nggak usah sedih hati dengan mereka-mereka yang banyak-banyak. Doakan aja mudah-mudahan dari yang halal, dari yang nggak usah, nggak apa-apa. Kita punya 500 juta mamanya kekayaan kita. Mengeluarkan 1 juta lebih besar daripada yang punya 1 triliun menyumbangkan 1 miliar. Ngoten. Karena kalkulasinya seperti itu. Wa shadaqatun taqdimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautik.
bersedekah di waktu kamu masih hidup itu lebih baik daripada harta yang sama yang disedekahkan oleh ahli waris setelah kita mati. Nunggu nak mati ya biar anak saya yang soleh-soleh aja kelihatannya, biar dia bersedekah nanti untuk saya. Ini ajaran bahwa walaupun kita mati masih bisa beramal artinya. Karena anak kita mau beramal. Jadi orang mati itu masih bisa beramal karena anaknya anak solih gitu. Itu lebih utama. Terus di bawahnya ini supaya menjadi apa namanya catatan di akhir pertemuan ini. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.